Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Atas limpahan rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan sholat Isya, dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat tarawih di masjid yang penuh berkah ini. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, serta kepada kita selaku umatnya sehingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya berdiri di depan ini untuk menyampaikan beberapa maklumat sebelum pelaksanaan sholat tarawih dimulai. Informasi pertama, yang bertindak sebagai imam sholat Isya tarawih pada malam ke-10 Ahad tanggal 9 Maret 2025 adalah Ustadz Jan Janda. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, baru saja memimpin sholat Isya berjamaah. Informasi kedua, penerimaan kotak infak tarawih malam ke-9 kemarin Ramadan adalah sebesar 390.000, sementara untuk penerimaan infak subuh hari ke-9 sebesar 381.000. Jazakallahu khairan katsiran pada para jemaah atas infak sedekahnya. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Informasi ketiga, tasmi pada subuh tasmi pada salat subuh besok yang akan tampil adalah Ananda Muhammad Jufar Al-Faruq, Blok I1, perwakilan dari SDIT Tahfidz Hujjah. Terakhir, mohon kepada seluruh para orang tua yang membawa putra-putrinya agar senantiasa mendampingi dan mengawasi putra-putrinya selama pelaksanaan sholat tarawih berjalan. Nasihati serta ingatkan putra-putrinya untuk memperhatikan adab-adab di masjid, khususnya ketika sholat sedang berlangsung, tidak bercanda, tidak ngobrol, dan tidak berlari-larian, karena selain mengganggu konsentrasi imam dalam memimpin sholat, juga mengganggu jamaah lain sehingga menjadi tidak khusyuk sholatnya. Sekali lagi mohon hal ini untuk menjadi perhatian kita semua. Demikian maklumat yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Al-qail fi kitabihil mubin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin, al-qail fi hadithihi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi
wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dicintai Allah, kesempatan yang berbahagia serta nikmat bulan Ramadan yang sangat berarti bagi kita sebagai hamba. Hakikatnya kita telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan nilai, akan keteladanan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah ketika memberikan kebaikan bagi kita satu bulan di bulan Ramadan. Hal ini tergambarkan di antaranya, tentu sangat banyak contoh dan keteladanan yang digambarkan dalam perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya di bulan Ramadan. Salah satu yang kita dapat ambil pelajaran adalah hal yang terjadi pada tahun ke-8, Bapak Ibu. Ke-8 setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Berarti 2 tahun sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-8 tersebut di bulan Ramadan, tepatnya tanggal ke-10 atau hari ke-10 di bulan Ramadan, kita diberikan akan gambaran peristiwa yang sangat berarti, peristiwa yang sangat besar yang Allah kekalkan perjalanannya di dalam Al-Quran yang dikenal dengan Fathu Makkah. Bahkan diturunkan ayat di dalamnya yang menjelaskan betapa kemenangan yang telah Allah janjikan itu berlaku bagi kaum muslimin. Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi pada tanggal ke-10 dari bulan Ramadan di tahun ke-8 tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sejumlah 10.000 pasukan keluar untuk menuju Mekah. Pasukannya dibagi 3. Bagian sebelah kanannya dipimpin langsung oleh seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid. Sedangkan sayap sebelah kirinya dipimpin langsung oleh Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Adapun pasukan di tengah yang Rasul berada di dalamnya dipimpin oleh seorang pemimpin Ansar yang sangat besar keutamaannya yang bernama Sa'ad bin Ubadah al-Ansari radhiyallahu anhu. Tentu 10.000 pasukan ini memberikan pesan betapa kaum muslimin saat itu benar-benar telah mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Hanya saja orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah tentu berusaha untuk menghalangi, menghadang. Bahkan di tengah perjalanan untuk menuju masuk ke kota Mekah, mereka dihadang oleh pasukan-pasukan yang berupaya untuk menyerang. Tetapi tentu karena memang kemenangan telah diberlakukan oleh Allah, maka pasukan yang menyerang itu pun justru sangat mudah untuk dikalahkan. Bahkan pimpinannya tertangkap. Dari pimpinan yang tertangkap itu ada 2 orang yang hakikatnya sangat berpengaruh, yang bahkan dulunya sebelum hijrah Rasulullah mereka punya pengaruh yang sangat besar untuk menjelek-jelekkan, mendiskreditkan, merendahkan, bahkan mereka membuat syair-syair. Jadi memang dulu ukurannya di Jazirah Arab itu kecerdasan dan pengaruh seseorang itu diantaranya jika memiliki kemampuan untuk bersyair. Ia gunakan kecerdasannya untuk merangkai kata-kata, tetapi selalu menyerang pribadi Rasulullah, selalu menyerang kaum muslimin dan merendahkan mereka. 2 orang tersebut yang pertama adalah Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Adapun yang kedua adalah Abdullah bin Abi Umayyah. Jadi Rasulullah SAW itu Bapak Ibu, kalau dalam perjalanan keluar dari Madinah biasanya didampingi oleh istrinya. Maka istri yang saat itu mendampingi Rasulullah adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ada kekhawatiran karena tentu Ummu Salamah berasal dari suku yang sama dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Sama-sama dari suku Bani Makhzum. Ia menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dua-duanya adalah keluargamu. Satunya ibnu ammik dan satunya lagi ibnu ammatik." "Ya Rasul, adapun yang tertangkap itu 1 orang, yang pertama adalah anak pamanmu, adapun yang lain satunya adalah anak bibikmu." Jadi kita tahu bahwa yang pertama namanya Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib.
Abdul Muthalib adalah kakeknya Rasul. Sedangkan kita tahu bahwa Haris ini adalah anak pertama Abdul Muthalib, bahkan yang membersamai Abdul Muthalib saat menemukan sumur Zam-Zam pertama kali. Jadi tentu dia adalah saudara, ya, seayah dengan Abdullah yang merupakan ayah dari Rasulullah SAW. Maka tentu Abu Sufyan yang menjadi putra Haris maka adalah putra dari pamannya Rasulullah. Adapun yang kedua, Abdullah bin Abi Umayyah tentu berasal dari suku Bani Makhzum, sukunya Abu Jahal. Hanya saja ia punya ibu namanya Atikah binti Abdul Muthalib. Tentu adalah bibi dari Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah memberikan semacam gambaran dan penjelasan. Kedua-duanya betul akan dibebaskan tanpa syarat. Mereka akan diberikan ruang untuk kembali ke Mekah tanpa ada syarat, tanpa hukuman. Dimaafkan secara utuh, dimaafkan secara mutlak. Bukan karena itu adalah anak paman Rasulullah. Bukan karena juga kalau itu anak bibinya Rasul. Bukan. Tapi Rasul tegaskan, ini adalah bulan ampunan. Ini adalah bulan maaf. Ini adalah bulan rahmat dan kasih sayang. Yang dicontohkan oleh Rasul, betapa Rasulullah SAW memprioritaskan, mengedepankan sikap keimanannya, sehingga ia lebih memilih apa yang diinginkan oleh Allah, sekalipun terkadang ada yang mengganjal dalam hatinya sebagai manusia. Tentu kita tahu Rasulullah adalah teladan, uswatun hasanah. Tetapi Rasulullah adalah manusia yang juga memiliki ingatan akan kejahatan orang-orang yang bahkan secara langsung berlaku jahat kepada pribadi atau kepada keluarganya. Contoh misalnya Bapak Ibu ya, kita tahu betul riwayat bagaimana Wahsy misalnya, seorang budak yang dulunya menjadi penyebab utama membunuh pamannya Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika ia masuk Islam, tentu Rasul memaafkan. Hanya saja Rasul memberikan pesan kepada Wahsy, wahai Wahsy, sekiranya engkau tidak sering menampakkan wajahmu di hadapanku. Bukan bermakna Rasulullah tidak memaafkan. Rasulullah memaafkan. Rasulullah memaafkan karena Allah yang perintahkan. Rasulullah yang maafkan karena lebih memprioritaskan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akan keburukan, perbuatan yang lalu, bahkan terbunuhnya paman Rasulullah SAW, yang Rasul tidak pernah berduka sedalam itu sebelumnya, ketika melihat keadaan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib wafat dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Maka tentu Rasulullah akan terus mengingat pelaku utama pembunuhan Hamzah bin Abdul Muthalib adalah Wahsy. Tetapi sekali lagi Rasulullah mencontohkan bagaimana Rasulullah melapangkan hatinya. Bukan bermakna ia tidak ingat akan kesalahan orang lain, tetapi karena ia memprioritaskan dengan sikap keimanannya apa yang lebih Allah inginkan, apa yang lebih Allah ridhoi. Itulah sikap keimanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita di bulan Ramadan, hakikatnya ketika Allah jadikan Ramadan ini keberkahan bagi kita, karena kita dilatih, kita selama ini dididik. Di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah berulang-ulang setiap harinya agar kita lebih mengedepankan apa yang Allah inginkan, lebih memprioritaskan apa yang Allah kehendaki, lebih mengedepankan keimanan kita akan ketetapan baik dari Allah. Makanya kita dilatih ya Bapak Ibu. Kalau ikut hawa nafsu, pagi-pagi pengennya ngopi kan ya, tinggal milih nasi uduk, nasi kuning, bubur kacang hijau, bubur ayam kan gitu. Tetapi yang Allah inginkan kita tidak makan. Maka kita dilatih untuk menerima atau lebih mengutamakan apa yang Allah perintahkan. Ini yang dimaksudkan ketika dalam 3 hadis yang sering disampaikan oleh para guru kita. Man shoma Ramadana. Hadis yang kedua, man qama Ramadana. Hadis yang ketiga, man qama Lailatul Qadar. Yang ending dari puasa kita, qiyam kita, kebaikan kita di bulan Ramadan, itu mendapatkan jaminan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tapi hakikatnya yang menyebabkan ampunan itu bukan hanya kita sekedar puasa, yang penting tidak makan dan tidak minum. Bukan hanya kita sekedar berlapar-lapar dahaga. Bukan hanya kita sekedar yang penting sholat, yang penting kita ikut
Tetapi yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam ketiga hadis tersebut adalah karakter imanan wahtisaban. Justru kita dilatih agar kita lebih memprioritaskan ya keimanan kita kepada Allah dibandingkan hawa nafsu kita, dibandingkan syahwat kita. Mengapa? Ini menjadi isyarat. Bisa jadi di 11 bulan yang lalu atau di bulan-bulan lain selain Ramadan, kita ini kadang-kadang ketika mendapati apa yang kita hadapi, ketetapan Allah yang kita miliki dari musibah ataupun nikmat, kita selalu mengukurnya dengan hawa nafsu kita. Ukuran nikmat itu kalau sesuai dengan keinginan kita. Ukuran musibah itu kalau tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ya kan? Padahal bisa jadi ada perkara yang menurut hawa nafsu kita, menurut syahwat kita, menurut kehendak kita, itu buruk. Tetapi jika itu justru membuat kita semakin dekat kepada Allah, membuat kita menyerahkan perkaranya kepada Allah, maka itu justru akan melahirkan kebaikan-kebaikan apa? Hala, wa'asa, atau fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi sebaliknya, banyak kebaikan-kebaikan yang kita rasa itu adalah kenikmatan, tetapi ternyata ketika itu semakin melalaikan kita dari syukur, semakin melalaikan kita dari zikir, semakin melalaikan kita dari husnul ibadah, maka tidak beda kita dengan Fir'aun yang Allah karuniakan dia otoritas dan kehebatan. Tidak beda dengan Qarun yang Allah karuniakan kepadanya semua kebaikan-kebaikan dunia dari harta, tapi justru membuat dia semakin jauh dan menjauhkan diri dari Allah. Tidak ada nilai kebaikannya. Ini kita yang harus memahami bahwa kita pasti akan menghadapi problem, masalah dalam kehidupan di dunia yang jadi ketetapan Allah. Maka masalah itu akan dapat jalan keluar bukan karena hawa nafsu kita, bukan karena logika kita yang cerdas, bukan karena sesuai keinginan kita yang hebat, tapi karena sikap kita mengedepankan tawakal dan ridha kepada Allah. Jadi yang terakhir Bapak Ibu yang dicintai Allah, ketika Rasulullah mencontohkan tadi, memaafkan tanpa syarat, maka hakikatnya di bulan Ramadan ini pun seharusnya kita juga bersikap yang sama, berusaha yang sama. Tentu kita sangat memahami bahwa dalam kehidupan kita bersosial, jangankan dengan tetangga, jangankan dengan rekan kerja, bahkan dengan keluarga sendiri ada saja kesalahpahaman. Bahkan antara anak dan orang tuanya, antara menantu dan mertuanya, antara saudara dan iparnya, itu kadang-kadang terdapat masalah dalam komunikasi. Ini menjadi bagian dari hal yang telah diisyaratkan oleh Allah, sehingga anak-anak tersebut Allah arahkan agar mereka terus mengutamakan baktinya kepada orang tua, sehingga untuk menjaga lisannya yang dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap sikapnya kepada orang tuanya. Maka yang harus kita kedepankan, memang akan ada potensi masalah dengan tetangga, masalah dengan siapapun itu. Tetapi bukan karena siapa yang salah, bukan karena kita yang merasa tetap benar, bukan karena kita merasa dia yang lebih duluan salah, tetapi karena kita lebih memilih dengan dasar keimanan. Allah lebih suka kalau kita memaafkan, Allah lebih suka kalau kita memperbaiki keadaan, sehingga kebaikan bukan didapatkan oleh orang yang terus merasa menang karena dia lebih benar dibandingkan yang lain, tapi kebaikan didapatkan oleh orang yang menurunkan egonya, lalu mengedepankan rasa imannya dengan memaafkan karena Allah. Ini yang dimaksudkan di bulan Ramadan. Tentu berat, Pak. Ya, tetapi kita berbuat baik kepada tetangga bukan karena siapa dia. Kita berbuat baik kepada tamu bukan karena siapa mereka, tetapi kita berbuat baik kepada mereka semua, berkata yang baik atau diam, karena dasarnya kita mengedepankan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim daifahu falyakul khairan au liyasmut. Jadi itu Bapak Ibu, semoga Allah mudahkan Bapak Ibu semua untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah istiqomah sampai akhir Ramadan melaksanakan ketaatan. InsyaAllah sampai akhir Ramadan bersama-sama memakmurkan rumah Allah. Dan kita mendoakan semoga anak keturunan kita Allah jadikan keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang melanjutkan sujud-sujud kita,
keturunan yang doa-doanya dapat menjadi nilai bagi kita sebagai orang tua. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Alafu minkum Allahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.